Ternyata di dalam batu itu ada Kiai Kembang Ampir yang seketika itu langsung keluar. Setelah keluar dari batu itu, Kiai Kembang Ampir diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga kepada Kiai Ageng Pemanahan. Kemudian, Ki Ageng Ampir melanjutkan tapanya, sedangkan Sunan Kalijaga beserta Ki Ageng Pemanahan melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan tersebut, Sunan Kalijaga memberitahukan bahwa sesungguhnya wahyu keraton itu adalah kehendak Tuhan. Manusia tidak dapat menerima kalau Tuhan tidak menghendakinya. Demikian juga dengan Kiai Ageng Pemanahan, jika beliau akan menerima wahyu, tidaklah kurang 1000 jalan. Sebaliknya, jika sudah ditakdirkan untuk tidak menerima wahyu, dikejar bagaimanapun beliau tidak akan berhasil. Setelah Sunan Kalijaga menemui Pemanahan, beliau kemudian menghilang. Beliau hanya berpesan kepada Pemanahan agar melanjutkan tapanya sambil terus berdoa memohon petunjuk kepada Tuhan. Sementara itu, di tempat lain Kiai Ageng Giring juga melakukan laku tapa untuk mencapai niatnya. Untuk mencapai keinginanku, aku harus melakukan laku tapa dengan tenang, jauh dari keramaian. Ya, tampaknya gua merupakan tempat yang cocok untuk bertapa. Namun, berapa lama tapa itu harus dilakukan agar Sang Pencipta dapat mengabulkan permintaanku ini? Apakah 1 atau 2 tahun? Bagaimana caranya? Apakah aku harus bersila atau bagaimana? Batin Kiai Ageng Giring. Lama Kiai Ageng Giring merenung dan belum juga memperoleh jawaban atas niatnya tersebut. Ki Ageng Giring meminta bantuan istrinya untuk memberikan jalan keluar yang baik. "Mbok Nyai, bagaimana kiranya aku dapat melakukan laku tapa yang baik? Di mana? Harus bagaimana? Dan berapa lama?" tanya Ki Ageng Giring kepada istrinya. Istri Kiai Ageng Giring kemudian memberikan nasihat agar waktu dan cara laku tapa tidak perlu dipikirkan sekarang. Beliau meminta agar suaminya berangkat saja ke tempat yang sudah lama dibayangkan. "Kiai, berangkatlah segera ke tempat yang Kiai Ageng sudah rencanakan. Nanti, setiba di sana, akan ada suara hati yang membisik," kata istri Kiai Ageng Giring. Setelah mendengar nasihat itu, Kiai Ageng Giring masih merenung sejenak lalu mengangguk 3 kali. "Benar kata istriku, aku harus segera berangkat ke tempat itu dan menunggu bisikan hati tentang apa yang harus aku lakukan setelah itu." Kiai Ageng Giring kemudian teringat akan mimpinya semalam. Mimpinya semalam dirasakan Kiai Ageng Giring agak lain dari malam-malam biasanya. Adapun impian itu adalah agar sebelum berangkat bertapa, beliau menemui Kiai Bintuluaji terlebih dahulu. Kiai Bintuluaji merupakan salah satu teman seperguruan Kiai Ageng Giring saat masih muda ketika menimba ilmu berolah batin. Namun, dalam hal kesaktian, Kiai Bintuluaji selalu memandang Kiai Ageng Giring sebagai sosok yang lebih hebat daripada dirinya. Mengapa Kiai Ageng Giring harus menemui Kiai Bintuluaji? Dalam mimpinya, Kiai Ageng Giring diminta untuk memberikan serabut kelapa kepada Ki Bintuluaji dengan maksud untuk ditanam agar kelak tumbuh menjadi pohon kelapa. Menurut mimpinya, Ki Ageng Giring harus segera memetik satu-satunya buah kelapa yang masih muda itu dan meminum airnya agar kelak dapat menurunkan raja. Tentu saja, hal ini membuat Ki Ageng Giring termangu. "Aku tidak habis pikir, bagaimana serabut kelapa bisa tumbuh menjadi pohon. Bukankah tidak demikian cara menanam kelapa? Sebutir kelapa yang dibiarkan saja, kelak akan muncul tunasnya." Kiai Ageng Giring bertanya-tanya di dalam hati. Perintah yang datang melalui mimpi itu dirasakan aneh oleh Ki Ageng Giring. Benar-benar tidak masuk akal. Kemudian, Kiai Ageng Giring menyampaikan mimpinya itu kepada istrinya. Sambil tersenyum, istri Ki Ageng Giring berkata, "Sudahlah, Kiai, sebaiknya Ki Ageng laksanakan saja. Apakah kelak dari serabut kelapa itu akan tumbuh sebatang pohon atau tidak, sebaiknya tidak perlu dirisaukan. Segeralah untuk menemui Kiai Bintuluaji, Kiai," lanjut Nyai Ageng Giring. Setelah mendengar nasihat istrinya, Kiai Ageng Giring segera berangkat ke rumah Kiai Bintuluaji. Beliau ingin segera menemui teman seperguruannya itu. Waktu itu hari masih pagi, ketika Ki Ageng Giring tiba di rumah Ki Bintuluaji. Ki Bintuluaji terlihat agak terkejut dengan kedatangan Ki Ageng Giring. "Tumben, Ki Ageng Giring datang menemuinya setelah sekian lama tidak bersama. Tumben, Kakang datang ke rumah?" tanya Ki Bintuluaji sambil mempersilakan tamunya masuk ke dalam rumah dan duduk di atas balai-balai. Ki Bintuluaji segera memanggil istrinya dan memberitahukan bahwa Ki Ageng Giring datang. Nyai, kesini sebentar. Ini, kita kedatangan tamu agung, Ki Ageng Giring," teriak Ki Bintuluaji memanggil istrinya. Alangkah bersukacitanya Nyai Bintuluaji melihat kedatangan Ki Ageng Giring. Beliau segera menyambutnya dan segera menawarkan minuman dan ubi rebus yang beliau masak. "Selamat datang, Ki. Terima kasih telah sudi bertandang ke gubuk kami.
sambut Nyai Bintuluaji, kebetulan, Ki, saya tadi memasak ubi rebus. Ini masih hangat dan sepertinya nikmat untuk disantap pagi ini. Bukankah begitu, Kakang Bintuluaji, tutur Nyai Bintuluaji. Betul, Nyai, tolong buatkan kami kopi untuk menemani ubi rebus ini, pinta Ki Bintuluaji kepada istrinya. Baiklah, Kakang, segera aku buatkan, jawab Nyai Bintuluaji sembari masuk ke dalam menuju dapur. Sepeninggal Nyai Bintuluaji, Ki Bintuluaji menanyakan maksud kedatangan Ki Ageng Giring ke rumahnya. Tampaknya, ada sesuatu yang penting sehingga Ki Ageng bertandang ke gubuk kami ini, tanya Ki Bintuluaji. Benar. Begini, Adi Bintuluaji, aku hendak bertapa. Lama, mungkin tidak dalam hitungan minggu atau bulan. Akan tetapi, mungkin hitungan tahun atau beberapa tahun, kata Ki Ageng Giring. Kemudian, Ki Ageng Giring menyerahkan seonggok serabut kelapa kepada Ki Bintuluaji. Apa ini, Ki? Maksudnya apa? Tanya Ki Bintuluaji penuh penasaran kepada Ki Ageng Giring. Sudahlah, jangan kau tanyakan tentang hal ini. Lakukan saja apa perintahku. Tanamlah serabut kelapa ini. Kelak, serabut ini akan tumbuh menjadi sebatang pohon kelapa. Pohon itu akan berbuah sebutir. Jagalah pohon itu. Jangan sampai ada orang yang berani mengusik pohon itu, apalagi berani memetik buah kelapanya, pinta Ki Ageng Giring. Baiklah, Ki, tetapi sebentar, Ki. Ada yang mengganjal di benakku tentang serabut kelapa ini. Apakah mungkin dari serabut kelapa yang ditanam akan tumbuh menjadi sebuah pohon, Ki? Tanya Ki Bintuluaji. Itulah, Adi Bintuluaji, aku juga tidak tahu. Akan tetapi, demikianlah perintah yang datang melalui mimpiku. Tolong, Adi Bintuluaji, aku mohon kau dapat melakukannya untukku. Aku mohon tanamlah serabut kelapa ini, pinta Ki Ageng Giring. Akhirnya, Ki Bintuluaji menuruti apa yang diperintahkan oleh Ki Ageng Giring, saudara seperguruannya yang lebih tua. Setelah maksud dan tujuannya tersampaikan, Ki Ageng Giring berpamitan dengan Ki Bintuluaji. Sepeninggal Ki Ageng Giring, Ki Bintuluaji termenung, tidak habis pikir tentang permintaan Ki Ageng Giring yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dari seonggok serabut kelapa yang ditanam akan tumbuh pohon kelapa? Aneh, tidak masuk akal. Belum pernah aku mendengar orang yang menanam pohon kelapa dari serabut kelapa, batin Ki Bintuluaji ketika mencoba untuk mencerna kembali permintaan Ki Ageng Giring. Ketika melihat sang suami yang tampak berpikir dan kebingungan, Nyai Bintuluaji bertanya, ada apa, Kakang? Tampaknya ada sesuatu yang membuat Kakang bingung. Nyai, permintaan Ki Ageng Giring yang membuat aku bingung. Ki Ageng Giring memintaku menanam serabut kelapa agar kelak tumbuh menjadi pohon kelapa. Permintaan yang aneh dan tidak masuk akal, Nyai. Bagaimana aku bisa melakukannya? Kata Ki Bintuluaji. Sudahlah, turuti saja permintaan Ki Ageng Giring, Kang, kata Nyai Bintuluaji. Ki Bintuluaji pun menjalankannya dengan penuh semangat. Bahkan, beliau berdoa kepada Sang Pencipta. Beliau berharap bahwa apa yang diimpikan oleh Ki Ageng Giring benar-benar terjadi. Selang beberapa hari, keanehan terjadi. Setelah serabut kelapa ditanam, dari bawah tanah mulai tampak tunas yang timbul di permukaan tanah. Makin lama makin tinggi, seiring waktu, Ki Bintuluaji pun rajin merawatnya. Bahkan, malam hari, menjelang tidur, Ki Bintuluaji selalu menyempatkan diri melihat pertumbuhan tunas kelapa tersebut. Lambat laun, tunas itu menjadi pohon. Pohon itu terlihat menjulang tidak terlalu tinggi, tetapi mulai berbuah yang merupakan buah satu-satunya. Ketika buah itu mulai besar, muncullah Ki Ageng Giring. Kedatangan Ki Ageng Giring yang tiba-tiba membuat Ki Bintuluaji terkejut karena beliau tidak menyangka kedatangannya. Yang lebih mengejutkan lagi, Ki Ageng Giring segera memanjat pohon dan memetik buah kelapa itu. Ki Ageng, janganlah kau panjat pohon kelapa itu. Bukankah kau sudah memerintahkan bahwa tak seorang pun boleh memetiknya dan aku selama ini telah menjaganya? Teriak Ki Bintuluaji. Akan tetapi, Ki Ageng tidak memperdulikan teriakan Ki Bintuluaji. Beliau terus memanjat dan akhirnya memetik buah kelapa satu-satunya di pohon tersebut. Setelah dipetiknya buah kelapa itu, beliau tidak langsung menjatuhkan buah kelapa itu sebagaimana biasanya orang-orang yang memetik buah kelapa. Dengan hati-hati dibawanya buah kelapa itu dengan cara dibungkus pada kain sarung yang diikatkan pada pinggangnya. Setelah memperoleh buah kelapa tersebut, Ki Ageng Giring segera turun dari pohon dan bergegas pulang. Tidak dihiraukannya lagi teriakan Ki Bintuluaji yang memanggilnya. Ki Ageng Giring segera menuju ke dapur. Beliau segera meletakkan buah kelapanya itu di atas pogo, almari yang digunakan untuk menyimpan perkakas dapur.
Pada saat bersamaan, Ki Ageng Giring teringat akan bisikan gaib yang beliau dengar saat bertapa bahwa beliau harus minum air kelapa itu sampai habis sekali teguk. Sampai habis, bagaimana bisa, aku tidak biasa minum sebanyak itu, kecuali dalam keadaan sangat haus. Bagaimana caranya, gumam Ki Ageng Giring. Akhirnya Ki Ageng Giring menemukan sebuah cara agar beliau dapat minum air kelapa muda itu dengan sekali teguk. Keesokan harinya Ki Ageng Giring berencana untuk bekerja keras di ladang tanpa membawa bekal minuman ataupun makanan agar sepulang dari ladang beliau merasakan haus yang amat sangat. Dengan demikian, beliau berharap dapat menghabiskan air kelapa muda tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah Ki Ageng Giring ke ladang untuk bekerja keras dengan harapan agar beliau merasa sangat haus dan dapat segera meminum air kelapa muda bertuah yang kemarin sudah disiapkan. 1 jam setelah Ki Ageng Giring pergi, datanglah Ki Ageng Pemanahan yang terlihat sangat kehausan. Ketika melihat hal tersebut, Nyai Ageng Giring bergegas membuatkan minuman. Nyai Ageng Giring pun menuju ke dapur. Namun, rupanya Ki Ageng Pemanahan tidak kuasa menahan rasa hausnya tatkala dilihatnya buah kelapa muda di atas pogo, dekat pintu masuk dapur. Ki Ageng Pemanahan segera menyusul di belakang Nyai Ageng Giring, mengambil kelapa muda tersebut dan segera meminumnya. Apa yang dilakukan Ki Ageng Pemanahan itu, tentu saja membuat Nyai Ageng Giring terkejut. Sementara itu, setelah seharian bekerja keras di ladang, Ki Ageng Giring bergegas pulang. Sesampainya di rumah, beliau segera menuju ke pogo untuk mengambil air kelapa muda. Hal itu memang dia sengaja dengan maksud agar dapat menghabiskan air kelapa muda yang telah tersedia di atas pogo sejak tadi pagi. Beliau ingin segera meminum dan menghabiskan air kelapa muda yang bertuah itu. Harus habis, tak boleh tersisa sedikit pun, ujarnya dalam hati. Namun, betapa kecewanya Ki Ageng Giring ketika mendapati kelapa muda tadi sudah tidak berisi. Ah, mungkin sudah dipindah ke tempat lain oleh istriku, gumamnya. Segera Ki Ageng Giring bertanya kepada istrinya, "Mbok Nyai, mana kelapaku tadi? Bawa kemari, Nyai, cepatlah, aku haus sekali," teriak Ki Ageng Giring kepada istrinya. Nyai Ageng yang mendengar teriakan suaminya tadi segera mendekat dengan diiringi perasaan takut dan badan menggigil. Dengan suara tersendat-sendat, beliau berkata, "Ki, ampuni aku. Tadi pagi Pemanahan datang kemari untuk meminta air. Beliau tidak sabar menantiku buatkan minuman. Tanpa aku sadari, beliau mengikutiku dari belakang. Beliau langsung menuju ke dapur. Karena melihat ada kelapa muda, beliau segera mengambil kelapa muda itu. Beliau lantas segera meminum habis air kelapa tersebut. Kebetulan saat itu aku sedang menuangkan air ke cangkir, dari arah belakang aku mendengar suara orang sedang meneguk air. Saat aku menoleh, aku melihat Pemanahan telah selesai meminum air kelapa muda. Kemudian, beliau meletakkan kembali kelapa muda yang kosong itu ke atas pogo. Aku berpikir, pasti nantinya aku akan dimarahi Ki Ageng atas kejadian tersebut. Demikian juga kukatakan kepada Pemanahan bahwa beliau juga pasti akan dimarahi Ki Ageng. Akan tetapi, seketika itu Pemanahan mengatakan bahwa segala sesuatu yang akan terjadi akibat perbuatannya itu akan dihadapinya, termasuk semua dosa akan ditanggungnya sendiri. Oleh karena itu, terserahlah kepada Ki Ageng Giring akan berbuat apa kepada dirinya. Aku hanya pasrah, Ki. Terserah Ki Ageng akan memberi hukuman apa atas kelalaianku itu, kata Nyai Ageng Giring seraya menyerah. Spontan wajah Ki Ageng Giring menjadi merah padam setelah mendengar penuturan istrinya tersebut. Ki Ageng Giring yang kembali dari ladang hanya dapat meratapi ketika mendapati air kelapa muda bertuah yang beliau petik sudah tidak lagi ada di tempatnya. Ternyata Ki Ageng Pemanahanlah yang telah meminum air kelapa muda tersebut. Setelah mendengar perkataan Nyai Ageng Giring, Ki Ageng Giring merasa seakan hancur hatinya, sedih, dan sangat kecewa. Lama beliau terdiam. Sebagai seorang yang memiliki kelebihan, beliau pun mengetahui takdir. Sudah takdir Tuhan bahwa Ki Ageng Pemanahanlah yang akan menurunkan raja-raja yang kelak akan menguasai tanah Jawa. Dengan langkah lebar beliau mengejar Ki Ageng Pemanahan yang belum terlalu jauh perginya. Ki Ageng Giring berniat melampiaskan kemarahnya kepada Ki Ageng Pemanahan. Namun, apa yang terjadi, sungguh tidak disangka-sangka. Setelah keduanya bertemu, perasaan marah dan dendam Ki Ageng Giring kepada Ki Ageng Pemanahan pupus sudah. Ki Ageng Giring tidak kuasa lagi melampiaskan amarahnya. Dengan perasaan haru, beliau mengusap dada seraya mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Ki Ageng Pemanahan sambil berkata, "Selamat, wahai engkau, Pemanahan. Mungkin sudah menjadi takdir Tuhan, engkaulah yang akan beruntung mendapatkan wahyu,
Ki Ageng Pemanahan dengan cepat memotong pembicaraan Ki Ageng Giring dengan berkata, "Kakang Ageng, apa maksud Kakang Ageng berkata demikian? Aku menjadi bingung dan tidak mengetahui maksud pembicaraan Kakang. Apa pula yang Kakang maksudkan bahwa aku mendapatkan wahyu?" Ki Ageng Giring meneruskan pembicaraannya, "Ah, jangan kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kita sama-sama menjadi panutan masyarakat di daerah ini dan kita selalu dihormati dan disegani oleh masyarakat. Oleh karena itu, janganlah kita saling membuat kecewa pihak lain. Kita tidak bersikap terus terang dan apa adanya." Ki Ageng Pemanahan masih belum mengetahui apa maksud Ki Ageng Giring. Karena melihat Ki Ageng Pemanahan kebingungan, Ki Ageng Giring lalu memutuskan untuk menceritakan masalah kelapa muda yang bertuah tadi sambil berkata, "Baiklah, Pemanahan. Aku akan menceritakan kepadamu tentang kelapa muda yang telah kau minum tadi. Beberapa waktu sebelumnya, ketika aku akan menyadap air nira, tiba-tiba aku mendengar suara gaib dari sebatang pohon kelapa yang hanya berbuah sebiji. Suara gaib itu menyebutkan bahwa barang siapa yang dapat meminum air kelapa dari pohon tadi dan dapat habis sekali minum, beliau akan dapat menurunkan raja-raja di Pulau Jawa ini." Setelah mendengar cerita itu, Ki Pemanahan tercengang dan keheran-heranan. Beliau berkata, "Sungguh keajaiban dunia dan aku, yang telah meminum air kelapa tadi. Kalau demikian, apakah aku yang akan menurunkan raja-raja di Jawa ini? Kakang, maaf, Kakang, tampaknya engkau tidak berkenan." "Maafkan atas kelancanganku," kata Ki Pemanahan dengan terbata-bata. "Sudah terlanjur, Adi," sergah Ki Ageng Giring dengan nada lemas dan sangat kecewa. "Sebenarnya, air kelapa tersebut merupakan wahyu yang telah aku upayakan dengan laku tapa yang sulit untuk mendapatkan kemuliaan bagi anak cucuku kelak di kemudian hari," katanya lebih lanjut untuk menegaskan. "Wahyu Keraton Mataram yang aku peroleh itu berwujud air kelapa muda tersebut," lanjut Ki Ageng Giring. Dengan berbesar hati, akhirnya Ki Ageng Giring berkata lagi, "Adi, barangkali ini semua memang telah menjadi takdir Tuhan sehingga aku harus rela anak cucumulah yang kelak akan menjadi penguasa tanah Jawa ini." Ki Ageng Pemanahan kemudian menjawab, "Aduh, Kakang Giring, aku mohon maaf karena ketidaktahuanku dan kelancanganku ini. Aku menjadi penghalang kemuliaan anak cucumu, aku tidak akan memarahimu. Barangkali ini memang sudah menjadi takdir Tuhan. Hanya saja, kalau kau rela dan tidak keberatan, aku mempunyai satu permintaan karena aku adalah pemilik kelapa itu, tetapi kau yang minum air bertuahnya," kata Ki Ageng Giring kepada Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring menyampaikan permintaannya kepada Ki Ageng Pemanahan, "Adi, air degan sudah kau minum. Bagaimana aku akan dapat memintanya kembali? Sudahlah, permintaanku begini saja, kelak keturunanku akan bergantian dengan keturunanmu untuk menjadi raja di tanah Jawa. Keturunanmu sekali, kemudian bergantian dengan keturunanku sekali," ujar Ki Ageng Giring. Setelah mendengar kata-kata dari Ki Ageng Giring itu, Ki Ageng Pemanahan hanya diam saja. Ki Ageng Pemanahan tidak menghendaki hal tersebut. Ketika melihat itu, Ki Ageng Giring segera mendesak seraya berkata, "Kalau kau tidak membolehkan bergantian, ya sudahlah, 2 keturunanmu lalu 1 keturunanku, demikian seterusnya." Ki Ageng Pemanahan tetap diam dengan perbandingan 3-1, 4-1, 5-1, 6-1. Permintaan Ki Ageng Giring yang demikian itu diajukan sampai yang ke-6 kalinya. Ki Ageng Pemanahan tetap terdiam. Dengan sikap yang demikian itu, Ki Ageng Giring semakin mengetahui bahwa sesungguhnya di dalam hatinya Ki Ageng Pemanahan tidak rela apabila masalah keturunan itu diminta. Sekali lagi Ki Ageng Giring berusaha mengajukan permintaan kepada Ki Ageng Pemanahan, "Adi, bagaimana kalau keturunan yang ke-7 yang akan bergantian menjadi raja tanah Jawa?" Ki Ageng Giring hanya dapat pasrah dan memupus takdir bahwa Ki Pemanahan rupanya lebih unggul dalam kualitas rohani sehingga dipilih Sang Pencipta untuk menjadi raja di tanah Jawa. Dengan sikap yang tenang akhirnya berkatalah Ki Ageng Pemanahan, "Wahai Kakang Ageng Giring, aku, dalam hal ini, tidaklah dapat memberikan jawaban. Bagaimana baiknya kelak, aku tidak dapat mengetahuinya. Namun, aku rela dengan permintaan Kakang agar setelah keturunanku yang ke-7 nanti, anak cucu Kakang ikut mukti wibawa. Untuk itu, maafkanlah aku. Dan lihatlah wahai Kakang siapakah yang ada di belakang." Ketika mendengar jawaban itu, Ki Ageng Giring menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya hati Ki Ageng Giring setelah melihat ada seseorang yang berdiri di belakangnya yang ternyata adalah Sunan Kalijaga. Dengan segera, beliau memohon maaf seraya berkata, "Aduh, perkenankan kami mohon maaf, kami tidak menyangka apabila Kanjeng Sunan berada di sini." "Apakah maksud Kanjeng Sunan datang kemari?" Dengan suara yang pelan tetapi jelas, berkatalah Sunan Kalijaga, "Ki Ageng Giring,
sebenarnya sudah sedari tadi aku berada di sini dan aku melihat bagaimana kamu sekalian telah berembuk. Untunglah kamu sekalian adalah orang yang bijaksana dan pandai serta sabar. Andai kata tidak, pasti engkau sudah berkelahi. Akan tetapi, wahai anak cucuku, ingatlah bahwa kamu semua hidup di dunia ini karena ada yang menghidupkan atau yang memberi hidup, yaitu Tuhan. Semua kehidupan di dunia ini pastilah ada yang mengatur. Siapakah yang mengatur? Tuhan? Bukan. Nah, kalau kamu sudah yakin dan percaya bahwa di dunia ini semuanya sudah diatur oleh Tuhan, seharusnya kau, wahai Ki Giring, tidaklah engkau meminta wahyu dan kebahagiaan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada pemanahan. Ketika mendengar nasihat itu, Ki Giring terdiam dan tertunduk kepalanya. Setelah selesai mendengarkan apa yang dikatakan Sunan Kalijaga, berkatalah Ki Ageng Giring, "Mohon maaf, Kanjeng Sunan, saya sudah mengerti apa Kanjeng Sunan maksudkan. Saya akan melaksanakan semua perintah Sunan." Setelah mendengar perkataan Ki Ageng Giring yang ikhlas atas menerima takdir tersebut, Sunan Kalijaga tiba-tiba menghilang. Dengan hati yang lega, berkatalah Ki Ageng Pemanahan kepada Ki Ageng Giring, "Kakang Ageng Giring, kita sama-sama kawan, tidak ada gunanya kita berselisih dalam masalah ini. Marilah ini kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan apa yang akan terjadi nanti hanyalah atas kehendak dan takdir Tuhan." "Betul, Ki, marilah kita saling bersaudara dan berteman. Apa yang akan terjadi nanti, kita tidak akan mengetahuinya. Kalau toh keturunanmu yang akan menjadi raja di tanah Jawa, itu semua merupakan karunia dan nikmat dari Tuhan. Kami yakin bahwa semua itu semata-mata kehendak Tuhan, beliau yang menentukan," sahut Ki Ageng Giring. Sepeninggal Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Giring merasa masyghul hatinya. Baginya, kesempatan menjadi Raja Mataram pupus sudah, tinggal harapan panjang yang barangkali bisa dinikmati oleh generasi ketujuh. Beliau banyak merenung untuk memupus takdir di pinggir sungai yang kini dikenal masyarakat dengan nama Kali Gowang. Dinamai Kali Gowang karena hatinya terluka. Gowang kecewa atas kegagalannya memperoleh wahyu Keraton Mataram. Manusia hanyalah bisa berusaha, tetapi Tuhan jugalah yang akan menentukan. Dengan dasar itu, Ki Ageng Giring tidaklah merasa kecewa dan iri hati akan kebahagiaan yang diterima oleh Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pamanahan atau Ki Gede Pemanahan atau Kiai Gede Mataram adalah tokoh yang dianggap menurunkan raja-raja dinasti Mataram Islam. Dalam babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Pemanahan adalah putra Ki Ageng Ngenis dan cucu Ki Ageng Sela. Beliau mempunyai nama kecil Bagus Kacung. Nama Pamanahan diambil dari tempat tinggalnya setelah dewasa, yaitu suatu tempat yang bernama Pamanahan di utara Laweyan, Surakarta. Ki Ageng Pemanahan adalah keturunan orang-orang Sela, nama lama untuk Pati, yang pindah ke Pajang. Ki Ageng Pemanahan menikah dengan sepupunya, Nyai Sabinah, putri Nyai Ageng Saba, kakak perempuan Ki Ageng Ngenis. Dari hasil pernikahannya, Ki Ageng Pemanahan dikaruniai seorang putra bernama Bagus Rubut atau Sutawijaya.